Tiga. Tapi Sangkuni ini digambarkan di dalam Mahabharata adalah tokoh yang culas, tokoh yang suka adu domba, tokoh yang menghalalkan segala cara, dan itu disematkan pada banyak orang yang tertipu dengan buskur. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Amin. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah kompilasi yang lagi-lagi sedang viral dan tentu lebih menghibur, lebih seru buat kalian semua. Di dalam kompilasi ini kalian akan menyaksikan beberapa dari tokoh politik kita, termasuk salah satunya yaitu tentu Bapak Yohanis. Juga ada dari beberapa tokoh yang belakangan ini sedang viral disebut-sebut di berbagai media sosial. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya. Oke. Dianggap sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai gus, bahkan dihormati oleh pejabat kita seperti Fadlizon atau Refli Harun sebagai pakar tata negara. Hormat dengan gusku. Sebenarnya betapa lucunya nih, ada persidangan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi yang terlibat, yang menuduh atau yang bicara adalah orang yang nggak pernah biasa. Tapi Refli Harun nggak bisa dia menghormati sedemikian hormatnya. Kalau ada orang menganggap Gus Dur ini adalah ulama atau gus, itu pasti salah. Karena tidak cukup salah. Kok ini nggak ada hobi lain gitu yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat bagi bangsa ini. Hobi baru gitu. Ya karena ketika Arif naik haji dan dia sempat diwawancarai gitu ya, dia menjelaskan bahwa dia naik haji itu berdasarkan undangan dari kerajaan Arab Saudi. Ya, saya mendapat undangan dari kerajaan Arab Saudi. Nah guys, jadi sudah jelas ya. Jadi omongan atau perkataan itu keluar sendiri dari mulut beliau, mulut Yohanis. Jadi bukan hoax. Kadrun bilang Pak Anies itu difitnah, bukan fitnah guys. Jadi itu memang sengaja keluar dari mulut beliau sendiri. Beliau sudah berkata bohong. Kenapa? Ya memang bohong. Karena buktinya nggak ada sama sekali dia diundang oleh Raja Salman. Kacau. Kalau diundang ya tentu ada perjamuan dan juga kemana-mana pasti akan dikawal. Jadi sudah jelas ya guys, itu bukan saya ataupun teman-teman yang membuat fitnah segala macam, tapi keluar sendiri dari mulut beliau. Oke, kita lanjut lagi guys. Tapi kalau kita lihat dan cek ya, sebenarnya yang diundang atau orang yang mendapatkan kuota undangan untuk haji gratis ke Arab Saudi di Indonesia itu ada 50 orang. Jadi dari sini aja itu sudah diceritakan atau undangan kalau 50 disebut sebagai sebuah undangan. Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Sam. Sampai-sampai dibikin parodi guys, saking lucunya, saking menghiburnya gitu. Sampai-sampai banyak netizen membuat parodi dari omongan beliau sendiri. Jadi bukan ditambah-tambahin, nggak ada yang ditambah-tambahin ya guys. Nggak ada yang ditambah-tambahin bahwa beliau itu diundang Raja Salman karena omongan para netizen, enggak, tapi justru dari perkataan beliau sendiri. Kok sampai segitunya ya? Sampai segitunya pede, nggak takut kalau kebohongan itu akan istilahnya ketahuan. Dia nggak takut sama sekali.
yang penting ngibul aja. Kacau. Ini makanya netizen ini banyak memparodikan dan lucu-lucu guys, cukup menghibur. Oke, coba kita lanjut lagi. Bila kapak itu dimasukkan Allah, jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara baik oleh pemerintah. Nah ini kedepannya nanti dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum. Itu Pampers itu dia. Kendaraan logistik bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Yang kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya adalah untuk membangun perasaan kesetaraan, perasaan persatuan. Nah guys, itu kenapa sampai diparodikan oleh para netizen cerdas ini guys. Karena omongan atau perkataan beliau itu muter nggak jelas, dan di telinga kita itu, di telinga masyarakat tuh geli gitu, menghibur, muter aja. Ibarat kalau di artisnya itu kayak Piki Prasetyo, muter dari A ke B ke Z ke C lagi ke B lagi, terus gitu aja. Kalau orang nggak teliti sih, pikirannya nggak fokus ya, dikiranya bagus omongan kayak gitu. Tapi kalau kita fokus, kalau kita amati dan teliti, setiap omongan beliau tuh nggak jelas gitu arahnya kemana, muter aja. Coba kita lihat lagi ya. Oh ini hancur tuh TV. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Argo. Nah ini guys, dengerin guys. Terima kasih kepada Om Franciscus dan Kakak Siwa NTT. Karena apa? Mereka sudah stick video dan buat saya punya nama terkenal. Itu orang yang baik, harus berterima kasih. Saya berterima kasih Om Siwa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkesan, kurang tepat. Bagi saya Om Siwa, Om Franciscus adalah kader-kader yang menurut saya cerdas dan intelektual. Perlu diapresiasi khusus buat teman-teman ini. Saya angkat topi dan saya merasa bahwa Om Siwa keren, top. Dukungan, loyalitas dan pemaparan tentang ternyata Pak Jokowi ini sudah banyak membantu di NTT. Beliau menyampaikan data itu, bahkan sampai ada sekolah negeri di kampung dia. Om Siwa tepat mendukung Pak Jokowi, itu tepat. Saya angkat topi dan kita tetap kawal Pak Jokowi sampai akhir periode ini. Tuhan memberkati Om Siwa. Mohon maaf kalau saya punya video kurang berkesan dengan Om Siwa. Keren Om Siwa. Love and full buat Om Siwa dan Kakak Franciscus, terbaik buat saya. Untuk saudara semua, beliau sampaikan bahwa Abang Fritz yang adalah ketua dalam beta manis dari timnya Pak Anies bukan hanya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf lewat video yang dipublis, tapi beliau juga sudah menyampaikan pada beta secara langsung via telepon. Di situ beliau sudah diskusi beberapa hal dan kecasa Pak Jokowi di NTT, dan beliau sudah memahami itu. Jadi untuk Abang Fritz, terima kasih sudah jujur kalau Anda hanya ingin dikenal oleh banyak orang, dan salut juga untuk keberanian Anda yang sudah menyampaikan permohonan maaf di publik. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar saya teliti terhadap suatu data atau suatu fakta yang mau diangkat, sehingga apa yang kamu sampaikan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri dan bagi figur yang kita dukung, bukan malah menjadi bumerang bagi diri sendiri, bagi orang lain dan bagi figur yang kita dukung. Itu saja pesan kita. Salam NKRI, salam kelompok merantau dari Tanah Timur. Benar guys, benar banget. Jadi dari kubu sebelah itu yang diwakili dengan yang bertopi biru tadi atau biasa dipanggil Om Fritz itu, yang ngeklaim sana sini bahwa daerah timur itu kalau Yohanes jadi presiden akan bakal maju lah, sudah ada contoh segala macam. Nah, sekarang sudah dibantah sendiri oleh yang benar-benar orang ini orang timur langsung. Itu kalau nggak salah nama beliau adalah Om Siwa. Itu langsung dibantah beliau karena beliau benar-benar tinggal di sana langsung dan merasakan
hasil kerja nyatanya Pak Jokowi, bener-bener yang tadi yang nggak ada sekolahan negeri, jalan rusak segala macam, itu semua sudah beres lah, sudah lumayan. Sekolah negeri sudah ada dan beberapa fasilitas di sana sudah terbangun. Makanya jangan sembarangan ngeklaim sana sini, baca datanya dari mana, aduh malu-malu. Nah ini guys, ini coba dengerin video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua nih. Dengerin, simak baik-baik guys. Ya, betul sekali. Dan saya harap juga semua projo-projo yang kemarin sempat kecewa dengan pernyataan Pak Ganjar Pranowo agar kembali berpikir. Kita pikir matang-matang apa sebenarnya tujuan kita selama 2 periode mendukung Pak Jokowi. Apakah kita harus sia-siakan hanya dengan satu pernyataan Pak Ganjar Pranowo yang kemarin sempat menolak timnas Israel datang ke Indonesia? Jangan. Ingat, tujuan kita mendukung Pak Jokowi agar supaya keluarga Cendana tidak berkuasa lagi di Indonesia. Benar-benar. Apakah kita harus lupakan itu? Kita harus sia-siakan perjuangan kita yang selama 2 periode berdarah-darah mendukung Pak Jokowi? Jadi, ayo kita sadar tujuan awal kita sebenarnya apa? Tidak lain tidak bukan agar keluarga Cendana tidak berkuasa lagi di Indonesia. Jadi apakah itu keluarga Cendana bisa masuk melalui Pak Ganjar Pranowo? Nggak mungkin. Beliau adalah kader PDI Perjuangan yang kemarin di rezim Orde Baru PDI Perjuangan dizolimi habis-habisan. Apakah melalui Prabowo? Bisa jadi. Beliau adalah mantan keluarga Cendana. Kemudian kemarin sempat berperiode beliau didukung oleh keluarga Cendana. Kemudian beliau juga mesra dengan orang-orang yang kemarin sempat bermain politik identitas. Jangan pernah lupakan sejarah. Itu pesan Bung Karno. Jangan pernah lupakan sejarah. Kita semua ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berpegang teguh pada Pancasila. Jadi jangan sampai kita salah memilih. Tolong, ayo kita segera sadar. Tolong bagikan video ini ke semua projo-projo yang ada di Indonesia agar mereka yang kemarin sempat kecewa dengan pernyataan Pak Ganjar Pranowo segera sadar. Tolong kita kembali ke tujuan awal kita mendukung Pak Jokowi. Jangan sampai teman-teman salah bebas. Bener banget guys, bener banget. Ini pengalaman saya pribadi ya. Jujur saya juga sempat kecewa kemarin saat Pak Ganjar tiba-tiba memberikan statement untuk melarang klub Israel lah segala macam. Pokoknya intinya saya kecewa karena kok masih ada ya orang memandang identitas atau memandang suatu agama dalam olahraga. Jujur saya kemarin itu sempat kecewa. Tapi pikir lagi, Pak Ganjar ini satu-satunya sosok yang ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan. Memang kalau mau dibanding-bandingkan jauh nggak ada terus terang nggak ada dari ketiga calon itu, jauh banget, nggak ada satupun yang bisa sama persis sama Pak Jokowi. Jujur kita memang butuh sosok seperti Pak Jokowi, tapi kalau mengharapkan sosok yang benar-benar seperti Pak Jokowi itu rasanya masih jauh banget. Dan dari ketiga calon ini nggak ada sama sekali, menurut saya ya guys, nggak ada sama sekali yang ketulusannya, kerja nyatanya itu sama persis seperti Pak Jokowi, itu nggak ada sama sekali. Jadi paling nggak setidaknya dari ketiga calon itu ya beliau Pak Ganjar lah yang satu-satunya yang paling nggak minimal mendekati ataupun mirip-mirip, walaupun nggak jauh banget, kalau mau dibandingin jauh banget ya. Paling nggak setidaknya beliau ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi secara tegas mendukung Pak Ganjar, apalagi dari satu partai yang sama ya, mau nggak mau, daripada jatuh ke tangan yang salah dan
Indonesia kembali ke masa lalu, kembali ke kemunduran, ya lebih baik kita pilih apa yang sudah ditunjuk oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Ganjar minimal bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian ada pendapat lain? Silahkan ditulis di komentar ya. Sekarang kita lanjutkan lagi videonya. Ketika melakukan kesalahan itu dengan secepatnya dia mengakui kesalahan. Dan itu membuat kita sangat respect sekali dengan sikap kepemimpinan seperti ini yang jadi. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Anies, atau masih ingat toh dengan kelebihan anggaran, pasti saudara semua masih ingat toh, masih ada jelas di memori saudara semua ketika terjadi kelebihan anggaran NIPO. Apa yang Anies lakukan? Yang Anies lakukan adalah menyalakan sistem, menyalakan pihak lain. Nah, menurut kita itu bener banget. Patut kita pertanyakan. Seorang pemimpin yang baik itu bener banget guys. Jawab, dia mengambil respon itu untuk mengatakan bahwa oke, kami salah, kami akan membenahi ini. Tapi yang dilakukan Anies adalah menyalahkan sistem. Harusnya gitu. Perasaan Demokrat dan AHY saat ini sedang mangkel dan emosi. Pasalnya Yeni Wahid muncul menjadi kandidat bakal calon wakil presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika ini terjadi, apakah akan ada kemungkinan AHY meninggalkan Anies dan merapat ke PDIP? Terkait calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam DPR kerjasama 3 partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan: kontribusi secara elektoral, penguatan koalisi, pada berjalannya pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi perubahan dan perbaikan, serta ada misi untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau kita lihat trennya lebih 3 bulan 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, di PHP-in guys. Tapi AHY di PHP-in sebagai pendamping. Malah Nasdem itu melirik Khofifah. Kalaupun toh Khofifah itu misalnya tidak bersedia, mungkin misalnya melirik mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Kalau mau disederhanakan sebenarnya, Nasdem Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHY. Dan hal yang paling logis buat Demokrat sekarang ini hanyalah bergabung dengan Ganjar Pranowo. Karena Demokrat butuh simbol kemenangan untuk mempertahankan posisinya di Senayan. Kalau mereka terus bertahan dengan Anies Baswedan, di saat hasil surveinya Anies melorot terus ke urutan terbawah, maka risiko yang akan ditanggung oleh Demokrat itu akan sangat besar. Bisa hancur. Jadi ini instruksi dari imam besar kita semuanya untuk Astaga. 2024 jihad politik nasional akan meraih daripada jabatan kursi mulai RT sampai presiden harus dicari. Jangan sampai pejabat-pejabat atau penguasa ini dikuasai oleh PKI, oleh orang-orang aliran sesat, dalam kelompok-kelompok, karena itu akan menghancurkan negara Indonesia. Untuk itu kita harus support juga. Kita ingin terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik yang dilakukan secara langsung oleh tim kecil, dan tentunya semua sudah kita serahkan kepada bakal calon presiden kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai. Serahkan secara penuh kepada Mas Anies untuk menentukan memilih pada saat wakil presiden. Evaluasi itu kan sesuatu yang wajar dilakukan dalam waktu ke waktu supaya nanti kalau bertanding siap dan menang. Oke, sekarang ini belum garis start. Sekarang pun sebenarnya belum di garis start. Kalau kami kan dipersilakan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke, lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Boleh-boleh aja, kan nggak ada paksaan. Ya namanya normal nanya kapan mau di umumin, wajar lah. Namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai. Ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD. Nah, itu tadi guys, gimana menurut kalian? Cocok nggak kalau Yohanes ini wakilnya si Nopel? Wah, pede banget itu guys, pede banget. Dan itu tadi opini ataupun perkataan beliau yang parah itu, salah satunya itu tadi guys, jangan sampai kata beliau itu jangan sampai negara kita dipimpin oleh PKI. Kan itu kan nggak masuk akal. Goblok kalau saya bilang. Masa ada orang yang mau biarin PKI memimpin bangsa? Itu kan mereka tuh sengaja melempar opini-opini kayak gitu biar supaya orang-orang awam ini terpengaruh lagi
oleh isu PKI, padahal sampai detik ini guys nggak ada sama sekali. Bahkan yang melemparkan isu Pak Jokowi itu keturunan PKI sendiri pun sudah tobat sekarang. Kalian bisa tonton di video-video saya sebelumnya. Orang yang pertama kali melemparkan atau memfitnah Pak Jokowi itu keturunan PKI bahkan sekarang sudah tobat, dan beliau sudah jujur dan berbicara sendiri di depan umum bahwa dan mengakui bahwa beliaulah orang yang pertama kali memfitnah Pak Jokowi. Coba kita lihat lagi ya. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh. Masih banyak contoh saya bisa keluarkan. Contoh, bisa saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan ini, yang di dapil saya aja di Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Kelapa Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata. Nggak ada eksekusi nyatanya itu jauh. Apalagi kita melihat RPJMD beliau. RPJMD apa sih? Mungkin ada yang belum tahu RPJMD ya target kinerja beliau 5 tahunan. Bisa dilihat air bersih. Kalau saya ubah air bersih nih. Di RPJMD di masa akhir jabatan beliau itu targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih. Dari start awalnya itu cuma 60%. Ujungnya kalau selesai masa jabatan 79. Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya sama Dirut PDAM, Direksi PDAM. Berapa sih sekarang realisasinya dari target 79 awalnya di 60, baru 66. Berarti baru 6% kenaikannya dari petani sampai baru 6%. Nah, cuma 6%. Berarti kecepatannya itu nggak secepat kata-katanya di RPJMD. Kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun. Kalau dengan rate kecepatan Anda memberikan sinyal yang cukup kuat bahwa belum tentu apa yang dilakukan atau yang dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang ini akan Anda lanjutkan. Ambil contoh, Anda mengatakan bahwa ini kan program 5 tahun. Selesai, kita harus berhenti menengok ke belakang untuk melihat apakah arahnya sudah benar. Ini kan sebenarnya nakut-nakutin, belum tentu saya jalankan kalau arahnya tidak benar. Pak Jokowi kemudian membahas pantun Anda ini dengan bilang, kita jangan seperti pompa bensin dong, mulai lagi dari nol. Ya harus dilanjutkan. Kemudian ada bilang, kalau sudah SD, SMP, SMA ya harusnya kuliah, tidak lagi mundur jadi SD atau SMP lagi. Karena itu yang terjadi. Mukanya itu. Dia mau menunjukkan legasinya, dia batalkan yang ini, dia bangun yang itu. Sinyal itu yang membuat orang khawatir ini kalau Anies Baswedan jadi presiden, semua jadi berantakan karena Anda adalah antitesis dari Pak Jokowi. Itu guys, antitesis. Istilahnya Yohanes itu sangat berlawanan daripada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi orangnya aktif, kerja segala macam, jadi kalau Yohanes berarti tolak belakangnya berlawanan dari Pak Jokowi. Aduh, yang seperti itu kira-kira gimana guys? Pantas gak jadi presiden kita? Orang sih nggak tahu ya, hasil kebanyakan masyarakat kita awam ini nggak ngerti Jakarta itu sekarang itu kayak gimana waktu beliau yang memimpin. Aduh, kacau banget guys. Banyak yang nggak jalan. Itu tadi ada anggota DPRD yang selama 5 tahun bekerja sama dengan beliau. Itu contoh nyata guys, itu fakta nyata. Kata beliau, Pak Yohanes itu kerjanya nggak secepat kata-katanya. Aduh, target yang mesti dicapai 79% baru berjalan 6% selama 5 tahun atau 4 tahun berapa bulan itu, 4 tahun 8 bulan. Bayangin, selama beliau bekerja cuma naik 6% dari target 79%. Nah ini apa lagi guys, coba kita lihat lagi, simak lagi. Saat ingin setarakan Papua, Anies dicecar dan ditelan mentah-mentah warga Papua. Papua sudah dibikin baik sama Jokowi. Terkait dengan bagaimana pembangunan di Papua itu bisa setara dengan kawasan-kawasan lain di Indonesia. Jadi tadi banyak mendengar, banyak berdiskusi, dan memang ini menjadi makin mengesankan. Kau sebagai gubernur DKI bukan bicara pencalonan Pilpres
masih jauh. Apalagi gubernur Papua bukan tahu. Loh, kok bicara pembangunan Papua? Loh, aku dari mana, Bos? Kok bicara tentang Papua? Mas Anies yang dulu ya dikenal sebagai sosok Islam moderat, intelektual muda yang katakanlah toleran, tapi kemudian dianggap terlalu berkompromi dengan kelompok-kelompok yang biasa mencolok. Jadi saya tidak heran kalau kita kemudian akan melihat banyak gimmick yang pada masa menjadi gubernur pun itu kemudian sudah mulai dilakukan ya untuk menggunakan minoritas. Kok soal sudah? Dia usah bicara Papua. Anies tidak ngerti apa-apa. Oh, Jakarta sudah. Kalau mau sekali lagi. Kok mau datang ke sana terus kamu bilang mau bangun neraka, kamu bikin apa? Kamu mau datang terus lagi kan? Tidak usah. Kok mau ngabisin terlalu berlebihan? Bicara program saja. Papua sudah diubah sama Jokowi. Jadi kok soal sudah? Terus kok bikin aneh-aneh? Walkot Makassar mundur dari Nasdem. Pesan Jokowi jadi kenyataan. Nah, ini guys. Tidak satu suara. Ya, saya kira bisa juga alasan itu. Strategi itu jangan tergesa-gesa, jangan kusah-kusuh, jangan pengen cepat-cepat, kanan belakang masih jauh. Keputusan Nasdem untuk mencapreskan Anies seperti memperepeli internal. Nah, oke guys, itu tadi beberapa kompilasi dari berita-berita atau informasi-informasi yang belakangan ini sedang viral di berbagai media sosial. Tadi juga kita sudah lihat tentang Sugi Nur. Aduh, beliau ini gimana menurut kalian guys, orang-orang seperti ini cocoknya diapain gitu? Mau membuktikan ijazah palsu ya malah dirinya sendiri nggak ada ijazah sama sekali. Dan akhirnya sekarang beliau kabarnya sudah mendekam di penjara. Itu akibat dari ulah beliau sendiri. Aduh, tadi juga kita sudah bahas tentang kenapa harus memilih Pak Ganjar. Itu tadi sudah saya sampaikan alasan saya. Ya mau nggak mau menurut saya, karena dari ketiga calon itu nggak ada satupun yang kalau mau kita banding-bandingkan sama Pak Jokowi, nggak ada sama sekali satupun, nggak ada yang sama persis yang menyerupai. Tapi paling nggak minimal kita bisa inilah memilih apa yang sudah dipilih oleh Pak Jokowi. Oke, tadi juga di sini juga tadi kita bahas apa Yohanes ini mau mengurusin soal Papua dan langsung dibantah oleh masyarakat Papua langsung. Kata masyarakat Papua, urus dulu Jakarta deh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah kegedean ngurus Papua, bilang mau ngurus Papua segala macam, nggak usah repot-repot lah, urus dulu Jakarta. Karena masyarakat di Papua sudah terbuka semua guys, sudah tahu semua siapa itu Yohanes. Jadi udah nggak bisa lagi dibohongi pakai kata-kata. Walaupun ada beberapa yang mendukung Yohanes, ya kita nggak tahu ya motif mereka itu apa. Tapi yang jelas sebagian besar masyarakat Papua itu sudah tahu dan sudah sangat setuju untuk mendukung apa yang didukung oleh Pak Jokowi. Nah, gimana guys menurut kalian? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Oh ya, buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan baik-baik terima kasih. Dan buat yang belum, silahkan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin. Oke guys, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.